warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zuhaira, MPM 1811070173 dari kelas C semester 5 angkatan 2018. Baik, di sini saya akan meringkas hasil materi evaluasi pengembangan anak usia dini. Yang pertama, pengertian evaluasi. Yang kedua, prinsip evaluasi di TK. Yang ketiga, jenis-jenis evaluasi. Yang keempat, macam-macam evaluasi di TK. Yang kelima, tujuan evaluasi. Yang keenam, fungsi evaluasi. Yang ketujuh, manfaat evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi secara umum merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Jadi, evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara sistematis dan berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses dan hasil belajar peserta didik, hingga dapat dijadikan informasi dan patokan dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai tuntas tidaknya, paham atau tidaknya siswa dapat proses pembelajaran. Sedangkan pengertian dasar evaluasi di TK merupakan usaha mendapatkan berbagai informasi serta berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan belajar. Prinsip-prinsip evaluasi DTK. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi di TK adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya bersifat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, berkesinambungan penilaian yang dilakukan serta berencanaan terhadap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak didik. Yang ketiga, menyeluruh atau keterampilan atau keterpaduan perilaku dalam tujuan pembelajaran perlu dicapai secara menyeluruh, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. Yang keempat, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian pada anak, sebaiknya mementingkan pada pengamatan yang lebih dilakukan secara proses yang berlangsung dan bukan hasil akhirnya saja. Yang kelima, berorientasi pada tujuan penilaian di TK, berorientasi kepada kompetensi yang diharapkan, proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, objektif, dan dalam melakukan penilaian diusahakan objektif mungkin, yaitu hanya memperhatikan objeknya. Yang ketujuh, mendidik hasil nilai harus dapat digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada semua perkembangan anak. Yang kedelapan, konsisten dan jujur. Penilaian dilakukan oleh dua orang penilai akan lebih dapat dipertanggungjawabkan ketika membuat rekomendasi atau penentuan tidak lanjut. Yang kesembilan, jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, dan aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencakup kesuksesan secara proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Jadi evaluasi hasil pembelajaran mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek peningkatan efektif. Macam-macam evaluasi di TK. Yang pertama, pengamatan, yaitu observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, sosiometrik. Yang keempat, catatan anekdot.
Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu untuk melakukan kualitas suatu, terutama yang berkaitan dengan nilai dan arti, karena evaluasi dapat mengetahui berbagai anak dapat menguasai pelajaran yang telah diberikan guru pada anak. Fungsi evaluasi. Evaluasi berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Yang kedua, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi yaitu penilaian pada suatu program pendidikan akan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat membantu meningkatkan kualitas program maupun kegiatan belajar anak peserta program pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.